Barang siapa menyambut seorang anak seperti ini di dalam namaku, ia menyambut aku. Begitulah sabda Yesus. Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Sekali peristiwa, datanglah para murid kepada Yesus dan bertanya, "Siapa yang terbesar di dalam kerajaan surga?" Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkan anak itu di tengah-tengah mereka, lalu berkata, "Aku berkata kepadamu, sungguh, jika kalian tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil, kalian takkan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, menyambut aku." Demikianlah Injil Tuhan. Terpuji Kristus. Silakan dulu. Barang siapa menyambut seorang anak seperti ini di dalam namaku, ia menyambut aku. Begitulah sabda Yesus yang kita dengar pada sore hari ini, pesta Santa Tresia dari kanak-kanak Yesus. Juga pembukaan bulan Rosario. Berbicara tentang anak kecil, seperti di dalam Injil sore ini kita dengar, dan seperti pesta Santa Tresia dari kanak-kanak Yesus, kita memasuki wilayah pembicaraan seputar hal-hal kecil. Hal kecil berarti tidak diperhitungkan. Dan biasanya hal kecil dan tidak diperhitungkan itu dikeluarkan dari daftar prioritas, dikeluarkan dari grup orang-orang besar. Orang kecil itu tidak ikut serta dalam pekerjaan maupun omongan, khusus omongan orang dewasa. Dan dalam situasi begitu biasanya orang tua bilang, "Anak-anak keluar. Anak-anak keluar."
Di desa-desa atau di kampung-kampung, orang tua biasanya menyediakan, menghidangkan makanan yang sebetulnya enak. Tetapi oleh ibu dikatakan, makanan ini hanya untuk orang dewasa, orang besar-besar. Anak kecil tidak boleh makan. Kenapa anak tidak boleh makan? Karena makanan itu enak. Jadi kalau anak-anak makan mengurangi jatah. Kita semua pengalaman ini di rumah. Anak-anak intinya dinomor duakan. Pertanyaan, kalau anak tidak penting, anak dinomor duakan, lalu mengapa Yesus dalam menanggapi pertanyaan para murid, siapa yang terbesar di dalam kerajaan surga? Yesus cukup menghadirkan seorang anak. Dan tindakan Yesus bukan tanpa alasan. Alasannya apa? Anak kecil belum kena virus kebohongan orang tua, orang dewasa. Umumnya anak-anak itu polos, jujur apa adanya. Dia berserah kepada orang tua. Ia serahkan seluruh hidupnya di tangan bapa dan mama. Ini fakta. Anak belum tahu berbohong. Anak belum bisa menipu. Dan memang anak-anak itu biasa berkata apa adanya. Kalau tanya seorang ibu, Pak, sekarang Bapak ada di mana kah? Ibu itu tahu bahwa pastor mau bertemu dengan suaminya yang kena masalah. Ibu tahu. Maka di saat pastor bertanya, Bapak ada di mana? Dan ibu menjawab, oh Bapak ada urusan di Jayapura, atau urusan di Jakarta, atau dia lagi keluar daerah. Kalau ada anak kecil di dekat ibu, coba panggil dia. Anak itu polos. Kemungkinan besar anak itu akan menjawab begini. Misalnya setelah ibu bilang Bapak ada di Jayapura, Bapak ada di Jakarta, lalu pastor tanya anak itu, bagaimana? Bapak ada di mana? Dan anak itu pasti menjawab begini, tadi mama pesan, kalau ketemu pastor dan pastor tanya papamu, harus kau jawab, Papa ke Jayapura, ya? Iya ya. Nih gula-gula nih, ya. Mama kasih gula-gula atau kasih uang 10.000 kah, 25.000 kah? Ingat pesan mama ya. Bicara seperti ini. Saat bertemu pastor dan pastor bertanya, "Nah, Papa sekarang ada di mana?" Dan dia akan salin ikut apa yang dikatakan oleh mamanya. Tadi mama pesan, kalau ketemu pastor dan pastor tanya Papa, saya harus jawab, Papa di Jayapura atau Papa di Jakarta. Tapi sekarang Papa ada di rumah. Ini bukan cerita bohong. Pernah terjadi dan sering terjadi. Orang tua mentransfer kebohongan untuk anaknya yang begitu polos. Dia mengatakan apa adanya. Jangan pernah sepelekan anak kecil. Teresia yang kecil itu bisa diangkat jadi pelindung daerah misi karena dia punya bobot rohani yang luar biasa. Bobotnya itu membuat gereja berkata, orang ini, anak ini pantas menjadi pelindung.
Hari ini kita membuka bulan kitab suci. Kita membuka bulan Rosario, maaf. Sejarah bulan Rosario. Sebentar saya sudah komuni, pastor akan presentasikan. Pasukan Ottoman dari Turki di Teluk Lepanto berhadap-hadapan dengan pasukan Liga Kudus. Pertempuran tak dielakkan. Pasukan Liga Suci kecil, kurang senjata. Pasukannya itu tidak terlatih, asal dicopot dari negara-negara seberang. Sementara pasukan dari Turki itu pasukan elit. Apa yang terjadi? Pasukan raksasa itu pandang enteng. Pandang enteng pasukan Liga Suci itu. Ya kecil, kecil. Tetapi yang kecil itu, dia maju dengan rosario di ujung senapang sambil berdoa, menyebut nama Bunda. Mereka maju, perahu musuh tenggelam, dan pasukan Kristen menang. Kalau saja tidak, Eropa sekarang itu sudah penuh dengan warna hijau-hijau. Sudah. Kalau kekalahan Lepanto itu terjadi di kubu Liga Suci, selesai. Eropa hilang peta orang Kristiani. Pasukan raksasa itu yang pandang enteng, rosario, apa itu rosario? Ya, hal kecil dan sepele, tetapi memberikan semangat luar biasa. Mereka memasang badan, maju, tempur, dan mereka menang. Mari kita berubah diri untuk menghargai nilai-nilai besar yang kita mulai bangun dari hal-hal yang kecil. Dan Bunda Maria yang punya nama besar itu, dia mulai dengan hal-hal kecil. Wanita sederhana dari desa Nazaret. Suster Tresia, dia berangkat dari hal-hal kecil yang ada di biaranya. Dan dari hal-hal kecil itu, dia menghadirkan nilai yang luar biasa. Kita pun sama. Kita pun mampu untuk menciptakan nilai-nilai luhur, nilai-nilai besar dari hal-hal yang kecil. Tuhan memberkati kita, Tuhan memberkati keluargamu, Tuhan memberkati seluruh pekerjaanmu. Amin.